Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk menonton video kelompok kami. Pada video kali ini kami akan membahas terkait tentang topik mengenai analisis protein dan imunoassay yang tentu saja sudah pernah dibahas sebelumnya pada pertemuan kuliah kita kemarin. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya, Mita Manisha Sumarno, mewakili di kelompok 2 untuk memperkenalkan teman-teman saya yang sudah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan penugasan kali ini, yaitu yang pertama ada Afrisa Faiza Nabila, yang kedua ada Firda Agustin, yang ketiga ada Ridwanila Hernisa, dan yang terakhir ada Tiara Marzela. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami telah berdiskusi mengenai artikel yaitu Diagnosis of Tuberculosis in Indian Population by an Indirect ELISA Protocol based on detection of antigen 85 complex, a prospective core study, di mana berdasarkan jurnal tersebut kami telah berdiskusi mengenai beberapa hal, yaitu ada 4 hal. Seperti yang pertama ada spesimen yang digunakan, yaitu terkait jenis spesimennya apa, kemudian gimana cara pengambilan spesimennya, kemudian bagian apa dari spesimen yang dianalisis, kemudian yang kedua ada subjek penelitiannya, yaitu kriteria dan jumlah penyakit yang dideteksi juga, terkait nama dan ciri penyebabnya juga. Yang ketiga ada metode, yaitu nama metode dan cara pengujiannya, dan yang terakhir ada interpretasi data. Bagian pertama yaitu spesimen yang digunakan pada pengujian yaitu serum. Jenis spesimen yang digunakan adalah serum darah dari pasien TB dan kontrol non-TB. Dengan cara pengambilan spesimen yaitu darah pena diambil dari pasien dan kontrol non-TB. Lalu darah dibiarkan membeku, kemudian disentrifugasi untuk memisahkan serum. Serum disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius hingga digunakan. Bagian spesimen yang dianalisis yaitu serum yang diambil dari pasien, kemudian diuji untuk mendeteksi keberadaan antigen kompleks AG85 menggunakan metode indirect ELISA. Spesimen berikutnya yang dapat digunakan yaitu sputum atau dahak. Jenis spesimen yang digunakan yaitu sputum dari pasien TB dan kontrol non-TB. Dengan cara pengambilan spesimen yaitu sampel dahak dikumpulkan selama 3 hari berturut-turut, lalu didigesti dan didekontaminasi menggunakan larutan natrium hidroksida 2%. Kemudian diproses lebih lanjut untuk pemeriksaan mikroskopik, khususnya seperti pewarnaan Ziehl-Neelsen. Baik, selanjutnya itu subjek penelitian, di mana kriteria dari subjek penelitian itu merupakan pasien dengan diagnosis aktif TB sebanyak 128 orang. Di antaranya yang telah dikonfirmasi dengan mikroskop sputum dan kultur bakteri sebanyak 24 pasien, dan pasien TB aktif berdasarkan gejala klinis TB sebanyak 104 pasien. Lalu kelompok kontrol non-TB sebanyak 49 pasien dengan berbagai penyakit non-TB dan 20 sukarelawan sehat. Selanjutnya, jumlah penyakit yang dideteksi itu yaitu cuma tuberkulosis doang. Lalu ciri-cirinya dari tuberkulosis itu batuk kronis dengan atau tanpa dahak atau hemoptisis atau nyeri dada lebih dari 2 sampai 3 minggu atau riwayat TB di masa lalu demam lebih dari 2 sampai 3 minggu, lalu penurunan berat badan yang signifikan, lalu kehilangan nafsu makan, serta berkeringat di malam hari. Penyebab dari tuberkulosis itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indirect Enzyme Link Immunosorbent Assay atau ELISA. Cara pengujiannya yang pertama, serum pasien sebanyak 100 mikroliter dengan pengenceran 1:200 itu ditambahkan ke dalam sumur mikrotiter yang telah diblokir dengan 0,5% BSA dalam PBS. Nah, setelah dicuci dengan PBS, antibodi monoklonal MAB CS90 ditambahkan dengan pengenceran 1:2000 dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, setelah sumur dicuci kembali,
antibodi sekunder GOT anti-rabies IgG HRP dengan pengenceran 1:10.000 itu ditambahkan dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah pencucian kembali dengan PBS, 100 mikroliter substrat TMB atau H2O2 ditambahkan ke dalam sumur dan diinkubasi pada suhu kamar selama sekitar 10 menit. Kemudian reaksi dihentikan dengan 100 mikroliter 2,5 N H2SO4. Lalu absorbansi setiap sumur itu diukur pada panjang gelombang 450 nanometer. Nah, selanjutnya nilai absorbansi sampel yang lebih dari 0,18 itu dianggap positif dan setiap sampel diuji dalam tip triplo, yaitu dilakukan 3 kali pengulangan. Berdasarkan interpretasi data di samping, didapatkan data hasil penelitian. Yang pertama, positivitas deteksi Ag85. Pada pasien TB, terkonfirmasi yaitu 96%. Dari 24 pasien, terdapat 23 pasien yang terdeteksi Ag85. Pada pasien TB klinis, didapatkan hasil 79%. Dari 104 pasien, terdapat 82 pasien yang terdeteksi Ag85. Pada kontrol non-TB, didapatkan hasil 14%. Dari 69 pasien, terdapat 10 pasien yang terdeteksi Ag85. Dan pada kontrol sehat, didapatkan hasil 0%. Yang kedua ada sensitivitas ELISA, mencapai 82% dengan interval kepercayaan antara 67% hingga 93%. Yang tiga ada spesifisitas ELISA, tercatat sebesar 86% dengan interval kepercayaan antara 57% hingga 98%. Yang terakhir ada rata absorbansi pasien TB, yaitu 0,42 atau lebih kurang 0,22. Sehingga berdasarkan interpretasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu Tiara, dapat disimpulkan bahwa hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan antara absorbansi kelompok TB dengan yang TB dan perbedaan ini sangat signifikan di mana nilai absorbansi lebih tinggi pada pasien yang TB. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait hasil diskusi kelompok kami. Harapannya hasil diskusi kami dapat membantu teman-teman semua dalam memahami bagaimana analisis protein dan imunase. Saya mewakili dari kelompok 2 meminta maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.